Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai indirect holding, tapi fokus pada bentuk induk anak cucu untuk mencari pendapatan investasi dan bagian NCA-nya. Oke, kalau kita lihat di sini bahwa pendapatan investasi untuk menghitung berapa pendapatan investasi untuk induk, maka di sini income from anak ya, dikalikan dengan persentase P. Sedangkan income from anak itu sama dengan net income dari anak itu sendiri ditambah dengan income from cucu. Artinya kita harus mencari income from cucu terlebih dahulu, kemudian baru mencari income from anak di sini. Untuk mempermudah pemahaman, kita lihat ilustrasinya. Di sini P memiliki 90% S dan S memiliki 70% T. Artinya P memiliki T itu sebesar 9 kalikan 90% dikalikan 70%. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ini saya pakai tabel alokasi untuk mempermudah. Kalau kita lihat di sini, diketahui pendapatan terpisahnya adalah 10.000, 8.000 dan 5.000. Artinya kalau kita lihat di sini, bahwa P di sini itu akan mendapat alokasi dari S di sini itu adalah 90% dikalikan dengan net income-nya S itu sendiri 100% ditambah dengan 70% dari T. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini bahwa S itu juga akan mendapatkan income from T sebesar 70% T. Jadi di sini net income dari S total adalah 100% net income-nya S tambah 70% T. Kemudian dia dialokasikan ke P itu sebesar 90%-nya dari 100% S ditambah 70% T. Ini dalam kurung ya, Sisanya nanti akan masuk ke NCA-nya T dan NCA-nya S nanti. Kita lihat langsung di sini. Yang pertama adalah bagaimana kalau misalnya di sini kita akan menghitung berapa income from T dan berapa income from S-nya. Jadi tadi diketahui bahwa pendapatan terpisah PT di sini pendapatan terpisah dari P 10.000, 8.000 dan 5.000. Sehingga alokasi pendapatan terpisah T, net income dari T ke S itu sebesar di sini 70%. Ya. 70% kali 5.000 3.500. Berarti 30%-nya di sini adalah NCA expand untuk T. Kemudian pendapatan dari S itu 8.000 ditambah 3.500. Oke, totalnya adalah sebesar 11.500. Benar ya? 11.500 kemudian dikalikan dengan 90%, ketemu 10.350 atau 90% dikalikan net income dari S ditambah income from T. Sisanya di sini adalah NCA expand S. Jadi kalau kita menghitung, kalau saya hitung, maka income from T-nya, income from T adalah sebesar 0,7 dikalikan dengan 5.000. Ketemunya 3.500. Kemudian ini income from T. Income from S-nya adalah sebesar 0,9 dikalikan net income-nya S adalah 8.000 ditambah income from T-nya sebesar 3.500. Ketemunya 0,9 dikalikan 11.500. Ketemunya 10.350. Oke, kemudian untuk menghitung NCA expand dari T,
berarti 0,330%. Ini kan 0,7 berarti masih ada NCE-nya sebesar 30% dikalikan dengan 5.000. Ketemunya 1.500. Dan NCE expand S itu adalah sebesar 0,1 dikalikan dengan 11.500, yaitu 1150. Di sini 1150. Kemudian bagaimana kalau kita bikin jurnal eliminasinya? Oke, saya bikinnya mulai dari sini ya. Jurnal eliminasi. Oke, maka di sini saya akan mulai dari income from T-nya. Income from T, kemudian ada dividen T, dan ada investment in T. Income from T-nya tadi sebesar 3.500. Dividen T-nya, kita lihat di sini dividennya adalah tidak diketahui ya dividennya, berarti tidak ada dividen di sini asumsinya. Maka di sini dividennya 0, investment intenya 3.500. Kemudian income from S-nya sama dengan ini income from S, ada dividen S dan ada investment in S. Income from S-nya adalah sebesar 10.350 di sini. 10.350, dividennya 0, investmentnya berarti 10.350. Kemudian ada NCA expand untuk T, yaitu sebesar dividennya 0, kemudian NCA ending. Di sini berarti tadi NCA expand-nya 0,3. Dari sini NCA expand-nya 1.500. Ya. 0,3 dikalikan 5.000 itu ketemu 1.500. Di sini 0, di sini 1.500. Kemudian ada NCA expand S, ada dividen, dan ada NCA ending. Di expand S-nya ketemu 1.150. Dan dividennya 0, di sini 1.150. Inilah jurnal eliminasinya. Sekarang bagaimana kalau misalnya ada amortisasi excess value dan tanpa transaksi interperusahaan? Di sini ada nilai 2.000 yang diidentifikasikan sebagai paten dan amortisasi selama 5 tahun. Maka di sini ada amortisasi per tahun adalah sebesar 2.000 dibagi dengan 5, ketemunya 400. Sehingga kalau kita alokasikan, di sini adalah pendapatan terpisahnya. Kemudian alokasi T ke S ya. Pendapatan terpisah T ke S di sini sama seperti tadi. Kemudian jumlah sementaranya 10.000, 11.000, 8.000 tambah 3.500. Kemudian amortisasi paten sebesar 400 di sini ya, 400 di sini. Kemudian jumlah ya 400. Kemudian jumlah sementaranya 11.500 kurangi 400, 11.100. Kemudian 11.100 dikalikan dengan 0,9, ketemunya 990. Oke, kemudian sisanya di sini adalah punyanya NCA expand S, ini NCA expand T. Kalau saya hitung di sini income from T-nya adalah sebesar 70% dikalikan dengan 5.000, ketemu 3.500. Kemudian income from S-nya adalah 90% dikalikan dengan net income aslinya adalah 8.000 ditambah dengan 3.500 dikurangi dengan 400. Oke, akan ketemu 90% dikalikan 11.500, 11.100. Ketemunya 9.990. Kemudian NCA expand T-nya berarti 30% dikalikan dengan 5.000 masih sama 1.500, dan NCA expand S adalah 10% dikalikan dengan 8.000-nya S ditambah 3.500 dari T
dikurangi dengan 400, ketemunya 1110. Nanti tinggal Anda jurnal sama seperti di atas ya, dengan eliminasinya dari income from T, kemudian NCA, expand T-nya berapa, kemudian ketiga berapa income from S dan berapa NCA, expand S. Silakan jurnal eliminasinya Anda cari sendiri. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada transaksi inter perusahaan? Kita lihat di sini. S menjual ke T sebidang tanah dengan harga 8.000. Keuntungan tanahnya adalah sebesar 1.000. Inilah downstream untuk S. S ke T ya, downstream untuk S. Maka di sini ini adalah spread income-nya atau pendapatan terpisahnya, kemudian dikurangi dengan keuntungan tanah, yaitu 1.000, sehingga ada 7.000. Kemudian baru kita alokasikan 3.500 ke income from T-nya. Oke, kemudian income from T-nya sebesar 3.500. Benar nggak? Ini sebenarnya tidak benar. Jadi saya akan menggunakan cara lain. Hasilnya kemungkinan tidak sama, tapi kita lihat di sini bahwa income from T itu adalah 70% dikalikan dengan S 5.000. Karena dia downstream, maka keuntungannya 1.000 itu punyanya S semua, benar ya? Kurangi dengan 1.000, maka ketemunya 3.500 dikurangi dengan 1.000. 3.500 di sini ketemunya 2.500. Jadi di sini nanti adalah dibaginya 3.500, memang benar ya, 3.500 di sini. Kemudian NCA expand T itu 30% dikalikan dengan 5.000 sama dengan 1.500. Namun yang diakui di income from T-nya itu sebesar 2.500. Kenapa? Karena ada unrealized gain sebesar 1.000. Sekarang bagaimana dengan income from S-nya? Income from S-nya. Income from S-nya berarti 90% dikalikan dengan 8.000 ya, 8.000 yang asli. Oke. Kemudian ditambah dengan 2.500. Ini adalah punyanya net income-nya S tersendiri. Ini adalah income from T. Yaitu akan ketemu sebesar bentar ya, 10.500 dikalikan 0,9 9450 ya, 9450. Saya di sini 7.000 ditambah 3.500 dari T, namun dikurangi 1.000 di sini, jangan sampai lupa. Ketemunya 10.500. 10.500 dikalikan dengan 90%. 90%. Oke. Ininya salah nih ya. Ini dikurangi dengan 1.000 harusnya. Oke, 10.500. Ininya salah. Jadi ditambah dengan 2.500.
Karena ada di sini ada unrealized. Maka ketemunya adalah 9450, udah benar. 10.500 dikalikan 0,9, 9450. Maaf, saya salah di sini ya. Oke, kemudian NCA expand S-nya, maka sebesar 10% dikalikan 8.000 ditambah dengan 2.500, ketemunya 1050. Kemudian nanti jurnalnya silakan Anda bikin sendiri ya, jurnalnya eliminasi tadi ada 4, dari income from T, kemudian ada income from S, kemudian ada NCA expand T, dan ada NCA expand S. Oke, kemudian bagaimana sekarang kalau ada transaksi upstream di sini? Transaksi upstreamnya adalah dari T ke P. Kalau kita lihat, misalnya di sini, T menjual ke P sebidang tanah dengan harga 8.000. Keuntungan tanahnya sebesar 1.000. Transaksi upstream di sini. Oke, kemudian kita lihat di sini, ini ada alokasi pembagiannya 1.000 karena di upstream maka dikurangkan di T 4.000. Kemudian 4.000 akan dibagikan 70%, 70%-nya ke S ya, jadi 2.800. Kemudian totalnya 8.000 tambah 2.800, 10.800 dibagi ke 90% ke P. Sehingga kalau saya tulis di sini, income from T adalah sebesar 70% dikalikan dengan 5.000 dikurangi dengan 1.000, ketemu 2.800. Dan NCA expand T-nya adalah 30% dikalikan 5.000 dikurangi dengan 1.000 karena di upstream ya. Akan ketemu 4 kalikan 3, 1.200. Kemudian untuk income from S-nya adalah 90% dikalikan dengan 8.000 ditambah dengan 2.800 di sini. Akan ketemu 10.800, 9720, dan NCA expand S-nya adalah 10% dikalikan dengan 8.000 ditambah 2.800, ketemunya 1080. Oke, nanti jurnalnya diselesaikan sendiri. Jurnalnya diselesaikan sendiri. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.